Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di sesi wawancara kita hari ini dari kelompok satu yang akan mengangkat tema hilafiyah yang dalam perspektif hukum dalam hal beribadah. Contohnya seperti kunut dalam salat subuh dan witir. Hari ini kita akan membahas perbedaan pendapat masyarakat mengenai doa kunut, khususnya dalam salat subuh dan witir. Telah hadir bersama kita Ibu Ain sebagai narasumber pertama, dan juga ditemani oleh 4 pewawancara yang akan mengajukan pertanyaan kepada narasumber seputar tema kita. Langsung saja kita mulai dengan pertanyaan pertama yang akan disampaikan oleh Salwa Khairunisa. Baik, Ibu, selamat siang. Siang, Apa kabarnya, Ibu? alhamdulillah. Bagaimana juga Eh, kabar adik-adik semua? Alhamdulillah, Adik-adik mahasiswa ya? Alhamdulillah baik, Ibu. Ibu izin mewawancara ya terkait tema yang telah di sini saya dan di sini saya izin bertanya untuk pertanyaan pertama. Bagaimana pandangan Ibu sebagai masyarakat Muslim terhadap perbedaan pendapat ulama mengenai hukum membaca kunut dalam sholat dan sejauh mana hal ini mempengaruhi sikap mereka dalam beribadah? Iya. eh Sebenarnya ini, ya terima kasih pertanyaannya. Dalam hal ini, saya mungkin sebagai eh, masyarakat Muslim biasa ya, bukan sebagai ulama atau sebagai orang yang berpengaruh, tapi sebagai Muslim secara pribadi, itu berpendapat bahwa perbedaan di dalam Islam itu kan adalah rahmat ya. Sementara ini eh, kunut itu merupakan salah satu sunnah untuk untuk mazhab yang meng- menganut salah satu mazhab itu kunut sebagai sunnah muakkadah atau sunnah yang sangat dianjurkan. Jadi ada yang salat itu memakai kunut, ada juga yang tidak. Nah, tetapi hal itu sebenarnya jangan dijadikan sebagai perbedaan yang bisa menjadi perpecahan gitu ya, karena kalau di dalam Islam itu kan perbedaan itu adalah rahmat ya. Nah, sebagai masyarakat itu kita harus bisa menerima perbedaan pendapat dari berbagai hal dalam fikih itu adalah sesuatu yang wajar ya. Dan kita tidak boleh menyalahkan salah satu pihak gitu. Karena setiap orang yang berpendapat mungkin ada yang mewajibkan harus kunut atau ada yang tidak, mereka mempunyai dalilnya masing-masing gitu ya. Dan mereka mempunyai imamnya masing-masing juga. Jadi dalam hal ini kita saling menghargai saja gitu kan istilahnya. Yang kunut benar, yang tidak kunut juga tidak apa-apa. Yang salah itu yang tidak sholat subuh gitu ya, atau yang tidak sholat gitu. Jadi dalam hal ini ya kita harus saling menghargai aja gitu. Apalagi kan kita sesama Muslim ya, bukan bukan berbeda agama lagi gitu. Jadi ini mah hanya perbedaan hilafiyah saja gitu, perbedaan mazhab. Ibadahnya mah tetap kan kepada Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Jadi dalam hal ini eh, kalau kita misalnya sholat subuh di tempat seperti sholat subuh di tempat orang yang kunut, kita mengikuti kunut gitu. Jadi kita saling menghargai lah intinya gitu. Kalaupun tidak ya kita tidak gitu. Jadi eh, dalam hal ini panduan kita kan Nabi Muhammad ya. Jadi saling menghargai itu kepada sesama manusia, mau kepada non-muslim ataupun apalagi kepada saudara sesama muslim gitu. Cukup atau ada yang kurang? Cukup. Bu, Terima untuk kasih, pertanyaan. Ibu, untuk pertanyaan pertama. Baik, saya akan lanjut ke pertanyaan kedua ya Ibu. Menurut Ibu, mengapa sebagian orang cenderung menganggap perbedaan pendapat tentang kunut sebagai bentuk perpecahan, sementara yang lain melihatnya sebagai bagian dari kekayaan khazanah Islam? Oh iya.
Jadi di dalam hal ini meskipun kita sesama muslim itu ada perbedaan pendapat kan ya. Nah, ada juga kan orang-orang yang punya fanatisme gitu ya. Jadi ada yang sampai mengharamkan atau bahkan sampai yang eh, apa sangat menjunjung gitu ya. Nah, dalam hal ini berarti kita mungkin karena mereka eh, merasa bahwa perbedaan pendapat ini dapat membuat menjadi terjadinya perpecahan gitu. Tapi kalau dalam hasanah Islam perbedaan itu adalah rahmat, makanya kita harus bisa memegang hal itu. Intinya harus itu aja, bahwa perbedaan itu adalah rahmat dan tidak boleh dijadikan sebagai hal yang membuat kita terpecah belah gitu ya. Jadi harus bijaksana dalam melihat perbedaan yang ada di masyarakat gitu, terutama dalam hal fikih gitu. Jadi karena ada sebagian orang yang sangat fanatisme. Nah, sebenarnya fanatisme di dalam Islam kan tidak diperbolehkan ya. Nah gitu. Jadi eh, sebagai masyarakat Muslim intinya balik lagi kepada yang tadi harus saling menghargai terhadap apa yang diyakini oleh masing-masing orang. Yang penting kita fokus beribadah kepada Allah gitu ya. Cukup atau mungkin ada yang kurang? Cukup Ibu. Selanjutnya ke pertanyaan ketiga di Aldi. Oke. Oh, selamat siang Bu. Sebelumnya perkenalkan nama saya Aldi. Jadi saya izin bertanya ya Bu, bagaimana respon Ibu sebagai jamaah ketika imam memilih untuk membaca atau tidak membaca kunut? Dan apa yang mempengaruhi tingkat penerimaan mereka terhadap perbedaan ini? Tadi sedikit disinggung ya kalau ada perbedaan seperti itu kita saling menghargai tetap. Ketika kita sholat di suatu tempat yang misalnya imamnya kunut, tetap kita harus mengikuti imam ya gitu. Meskipun misalnya pemahaman kita berbeda gitu. Kalau imam kunut kita mengikuti. Kalau tidak kunut kita juga tetap tidak mengikuti imam gitu. Mengikuti imam gitu dengan tidak membaca kunut. Jadi kita harus memilih untuk apa? Kita harus bisa untuk jadi jangan memaksakan diri bahwa ini adalah ini adalah keyakinan saya dan saya kalau imam kunut saya tidak akan kunut gitu. Tidak seperti itu gitu. Justru dengan seperti itu membuat kita terjadinya ya perpecahan itu tadi gitu. Nah, jika ada perbedaan pendapat itu pun maka kita harus tetap mengikuti imam yang ada di sana gitu. Jadi dimanapun kita sholat, ikuti imam eh, yang ada di hadapan kita pada saat itu gitu. Karena mengikuti imam itu adalah salah satu prinsip penting dalam sholat berjamaah gitu. Seperti itu kurang lebih. Kalaupun itu caranya misalnya tidak kunut, kan kalau kunut tangannya gini ya. Kita tidak, kalau misalnya kita tidak kunut, sementara imam kunut dan jamaah yang lain kunut, ada beberapa pendapat kita tidak usah mengangkat tangan, jadi cukup disimpan di apa seperti kita berbaris aja gitu, jadi tangannya tidak usah diangkat. Ada salah satu pendapat seperti itu kalau memang kita tidak kunut seperti itu ya. Kalau misalnya menghormati ya cukup diangkat tangannya misalnya, tapi dalam hati tidak kunut gitu. Jadi intinya kita harus bisa-bisa kita aja agar kita tidak saling menghargai yang ada di sana gitu, menghormati imam yang pada saat itu menjadi imam kita dalam sholat gitu. Kurang lebih seperti itu ya. Ada yang kurang? Cukup Bu, cukup Bu. Terima kasih Bu sebelumnya. Iya, sama-sama. Adel, untuk pertanyaan 4 dan 5 akan disampaikan oleh Adelia. Baik ya, untuk pertanyaan selanjutnya untuk Ibu, kan kita di sini menanyakan materi tentang khilafiyah atau perbedaan pendapat ulama ya tentang kunut. Nah, sejauh mana pemahaman Ibu ini tentang khilafiyah yang dapat mengurangi konflik atau perdebatan di kalangan umat Islam terkait praktik ibadah seperti kunut dalam sholat?
Nah, dalam hilafiyah itu kita mengajarkan bahwa perbedaan pendapat dalam Islam itu adalah normal ya, dan bahkan merupakan rahmat bagi umat Islam. Hal ini membantu menghindari sikap kaku dan menolak perbedaan. Karena kalau seperti itu akan menyebabkan perselisihan. Eh, dalam hal ini, umat Islam itu intinya dari beberapa pertanyaan yang tadi adalah yang bisa digarisbawahi adalah menghargai perbedaan, ya. Karena salah satunya kita tidak boleh memaksakan pendapat kita. Karena apa? Untuk mencari solusi yang damai antara perbedaan pendapat itu, gitu. Nah, kemudian selain itu juga kita harus dalam hilafiyah itu mengajarkan pentingnya menjaga akhlak dan etika, tidak menjelek-jelekan mazhab yang lain, dan tetap menjaga keakraban. Selain itu, dengan adanya perbedaan pendapat dalam hal ini, gitu, dalam salah satunya kunut, itu menjadi memperkaya hazanah fikih dalam Islam, dan itu membuka ruang untuk berbagai sudut pandang dan solusi di dalam Islam gitu. Jadi kembali lagi di awal bahwa yang digarisbawahi adalah perbedaan itu adalah rahmat dan harus saling menghargai itu. Kurang lebih seperti itu. Jadi intinya kita harus menghargai perbedaan, juga menjaga akhlak dan etika ya, Bu. Iya, iya. Dengan kita berdiskusi tetap berdiskusi tapi tidak menjelek-jelekan dan tetap menjaga keakraban apalagi terhadap sesama muslim gitu. Oke, baik. Kita lanjut ke pertanyaan terakhir ya. Ibu ini berperan di pekerja pendidikan nggak, Bu? Oh iya, kebetulan. Kebetulan ya, Bu ya. Nah, bagaimana eh, peran khilafiyah ini dalam peran pendidikan dan dakwah dalam membentuk sikap toleran masyarakat terhadap perbedaan pendapat ulama, khususnya dalam hal pelaksanaan doa kunut dalam sholat, kayak di sekolah atau gimana gitu, Bu? Dalam pendidikan itu sudah, kalau dalam pendidikan kan sebenarnya pendidikan itu mendidik manusia yang asalnya tidak baik menjadi baik gitu ya. Eh, Pendidikan agama Islam ini kan mengajarkan pentingnya menghargai perbedaan. Kembali lagi Ya. ya, menghargai perbedaan pendapat dan praktek. Sedangkan dakwah ini dapat mendorong pendekatan yang lebih luas dalam memahami ajaran Islam. Nah, termasuk perbedaan mengenai kunut ini gitu. Hmm. Dalam hal pendidikan berarti kita diajarkan untuk bertoleransi ya, bertoleransi terhadap pendapat orang lain. Kemudian menghargai keberagaman praktek beribadah gitu, dan dalam hal ini juga meningkatkan pemahaman dalam kita mempelajari Al-Quran dan hadis. Nah, selain itu juga dalam dakwahnya kita kembali lagi ya mengedepankan toleransi, toleransi, menghargai perbedaan. Kemudian ini dapat kita dengan adanya perbedaan seperti ini dapat mengajak pada pembelajaran bahwa kita itu harus memahami, mendalami Islam lebih jauh lagi agar tidak salah dalam praktek beribadah salah satunya. Misalnya kita tidak kunut, kita juga harus meyakini apa dalilnya, siapa imamnya gitu. Kalaupun kita kunut, apa mazhabnya, imamnya siapa, bagaimana prakteknya gitu. Jadi dengan adanya hal ini membuat kita tertantang untuk bisa lebih memperdalam agama Islam gitu. Salah satu dalam bidang dakwahnya gitu ya. Eh, Seperti itu. Cukup. Benar. Cukup dan dimengerti, Bu. Cukup, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Mudah-mudahan ini ya, mudah-mudahan dapat dimengerti. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya, Iya, Ya, sangat cukup, Ibu. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu sebagai narasumber atas ilmu dan penjelasan yang sangat bermanfaat terkait khilaf. Dari pembahasan tadi, kita bisa mengambil pelajaran bahwa perbedaan pendapat dalam fikih adalah hal yang lumrah.
dan memiliki dasar yang kuat, sepantasnya kita tidak saling menyalahkan atau merasa paling benar sendiri. Terima kasih kepada rekan-rekan pewawancara. Akhir kata, mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di sesi wawancara untuk tugas proyek agama dan etika yang akan mengangkat tema khilafiyah dalam perspektif hukum Islam dalam hal beribadah kunut dalam salat subuh dan witir. Hari ini kita akan membahas perbedaan pendapat masyarakat mengenai doa kunut, khususnya dalam salat subuh dan witir. Dan telah hadir bersama kita hari ini narasumber kedua yaitu Ustazah Rika. Apa kabar Ustazah? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, dan juga hari ini kita ditemani dengan 4 pewawancara yang akan mengajukan pertanyaan seputar tema kita. Langsung saja untuk pertanyaan yang pertama ya Ustazah, bagaimana pendapat Anda sebagai masyarakat terhadap ulama mengenai hukum membaca kunut dalam sholat dan sejauh mana ini mempengaruhi sikap mereka dalam beribadah? Silahkan. Perbedaan pendapat tentang membaca kunut dan tidaknya ketika sholat subuh itu sudah sangat lumrah di kalangan kita ya, apalagi masyarakat yang awam akan Islam gitu. Sebenarnya perbedaan madhab itu tidak menjadi masalah harusnya, karena setiap madhab sendiri mempunyai dalil-dalil yang berbeda. Ketika kita menganut madhabnya Imam Syafi'i, tentu kita sangat diwajibkan, diharuskan untuk membaca kunut. Ketika kita tidak membaca kunut, kita dianjurkan untuk menggantinya dengan sujud syahwi. Tapi ketika kita menganut madhabnya Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Hambali, kita tidak dianjurkan untuk membaca kunut. Jadi ketika kita tidak membaca kunut pun tidak apa-apa kalau misalkan kita bukan madhabnya Imam Syafi'i gitu. Terus tentunya perbedaan itu tidak menjadikan kehusuan kita ya, harusnya gak menjadi masalah untuk khusyuk atau tidaknya kita sholat kayak gitu. Ustazah Rika, next ke pertanyaan kedua ya. Mengapa sebagian orang cenderung menganggap perbedaan pendapat tentang kunut sebagai bentuk perpecahan, sementara yang lain melihatnya sebagai bagian dari kekayaan khazanah Islam? Sebenarnya orang yang menganggap perbedaan Islam itu sebagai perpecahan mungkin karena mereka awam ya, dari kecil mungkin tidak diajarkan untuk mendalami Islam kayak gitu. Sebenarnya harusnya perbedaan Islam itu dianggap sebagai kekayaan Islam, sebagai bentuk fleksibilitasnya Islam. Tentunya harusnya membuat kita semakin memperdalam lagi pelajaran Islamnya, bukannya menjadikan perbedaan itu sebagai perselisihan. Cukup. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya saja Rika. Bagaimana respon Anda sebagai jamaah ketika imam memilih untuk membaca atau tidak membaca kunut, dan apa yang mempengaruhi tingkat penerimaan mereka terhadap perbedaan ini? Membaca atau tidak membaca kunut itu kembali lagi ke awal ya. Ketika kita menganut mazhabnya Imam Syafi'i, kita sangat dianjurkan, bahkan ketika kita lupa dianjurkan untuk menggantinya dengan sujud syahwi. Tetapi ketika imamnya itu sendiri, misalkan imamnya mazhab Imam Syafi'i, tentunya harus membaca kunut. Baik, untuk pertanyaan yang keempat, sejauh mana pemahaman Anda tentang khilafiyah dapat mengurangi konflik atau perdebatan di kalangan umat Islam terkait praktik ibadah seperti kunut dan sholat? Khilafiyah itu sendiri kan perbedaan yang dibenarkan ya. Seharusnya kita memang diwajibkan untuk memahami, mendalami pelajaran agama Islam tentang ilmu fikih khususnya, karena di situ kita dipelajari tentang rukun sholat apa, perbedaannya apa, menurut mazhab ini apa, menurut mazhab itu apa. Tentunya khilafiyah sendiri itu
harusnya menjadikan kita lebih berpikir kalau misalkan perbedaan Islam itu sebagai kekayaan kita. Tentunya orang-orang yang memahami khilafiyah atau perbedaan yang dibenarkan itu sendiri harusnya lebih toleransi antara sama lain, antara dia yang menganut mazhabnya Imam Syafi'i, dia yang menganut mazhabnya Imam Maliki, Hanafi, Hambali, seperti itu. Harusnya menjadikan itu sebagai bentuk kekayaan Islam. Dan untuk pertanyaan terakhir ya, Ustazah, bagaimana peran pendidikan dan dakwah dalam membentuk sikap toleran masyarakat terhadap perbedaan pendapat ulama, khususnya dalam hal pelaksanaan doa qunut dalam sholat? Ya, dakwah itu sebagai wadah kita untuk menyampaikan ajaran itu sendiri, khususnya tentang sholat, karena sholat itu sangat diwajibkan ya. Kita yang tidak berkerudung, umat Islam yang tidak berkerudung, umat Islam yang apapun itu, sholat itu diwajibkan dalam apapun itu. Ketika kita sakit pun kita tetap diwajibkan karena banyak rukhsah atau keringanan untuk melaksanakan sholat itu sendiri gitu. Dan dakwah sebagai sarana kita untuk memahami apa itu pentingnya sholat, bagaimana cara melakukannya, tentu itu sangat penting. Cukup? Sangat dicukupkan. Terima kasih banyak untuk Ustazah yang telah bersedia di wawancara hari ini. Alhamdulillah wawancara kita kali ini telah selesai kita laksanakan. Mungkin cukup sekian ya Ustazah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.